Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'du. Sahabat kreatif yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan dunia, tidak semua hal yang diinginkan oleh manusia bisa didapatkan. Bahkan terkadang perkara yang tidak diinginkan, namun justru itulah yang terjadi. Ini merupakan bagian dari ujian kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji manusia dengan beberapa perkara yang tidak disenangi oleh jiwa manusia. Dengan rasa takut, kelaparan, kemiskinan, kematian, dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh kami akan berikan ujian kepada kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Di sisi yang lain, manusia memiliki tabiat suka berkeluh kesah apabila ditimpa keburukan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tabiat asli manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat halu'ah. Apabila ia ditimpa keburukan, ia berkeluh kesah. Apabila ia mendapatkan kebaikan, ia sangat kikir. Orang yang beriman selama hidup di dunia tidak akan dapat terlepas dari ujian pada dirinya, anaknya, dan hartanya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujian akan selalu menyertai orang-orang yang beriman, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, pada dirinya, anaknya, dan hartanya, hingga ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tidak memiliki satupun kesalahan. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman dituntut agar memiliki sifat sabar. Sabar secara bahasa adalah al-habsu, yaitu menahan diri. Adapun secara syar'i, sabar adalah menahan diri dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menahan diri dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menahan diri dari marah terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersabar tidak akan berkeluh kesah ketika menghadapi musibah. Bahkan ia ridha terhadap ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya antar sesama kaum muslimin saling menasihati dan saling mengingatkan agar senantiasa bersabar dalam menghadapi berbagai perkara yang tidak menyenangkan. Di antara sifat manusia yang tidak akan merugi adalah orang-orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Mereka saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Memberikan pesan kepada orang lain agar senantiasa bersabar merupakan perkara yang utama. Bahkan di antara sifat manusia yang akan menerima kitab catatan amal dengan tangan kanan pada hari kiamat adalah orang-orang yang saling berpesan untuk bersabar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ia termasuk orang-orang yang beriman, saling berpesan untuk bersabar, saling berpesan untuk menyayangi. Mereka itulah golongan kanan, yaitu golongan orang-orang yang akan menerima kitab catatan amal dengan tangan kanan mereka.
Sahabat kreatif yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tingkat kesabaran satu orang dengan orang yang lainnya berbeda-beda. Ada orang yang mampu bersabar dengan ujian sakit, namun ia tidak mampu bersabar dengan ujian kemiskinan. Ada orang yang mampu bersabar dengan ujian kehilangan harta, namun ia tidak mampu bersabar dengan ujian kematian keluarganya. Ini menunjukkan bahwa tingkatan kesabaran manusia berbeda-beda. Orang yang beriman hendaknya senantiasa berupaya untuk meningkatkan kesabarannya. Apapun yang menimpanya tidak menjadikannya putus asa, bahkan justru menjadikan ia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, kuatkanlah kesabaran kalian, tetaplah bersiap siaga di perbatasan negeri kalian, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kalian beruntung. Di antara kiat-kiat untuk meningkatkan kesabaran yang pertama adalah mengingat besarnya pahala bagi orang yang bersabar. Orang yang bersabar akan mendapatkan pahala besar tanpa batas. Semakin tinggi tingkat kesabaran seseorang, maka semakin besar pula pahala yang akan ia dapatkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar yang dicukupkan dengan pahala tanpa hisab. Berkata Ibnu Jurayj rahimahullahu ta'ala tentang ayat yang mulia ini di surat Az-Zumar pada ayat yang ke-10 ini, ia mengatakan, Balaghani annahu la yuhasabu alaihim thawabu amalihim qad walakin yuzaduna ala dhalik. Kata Ibnu Jurayj rahimahullahu ta'ala, telah sampai kepada aku bahwa sungguhnya pahala amalan mereka, yaitu orang-orang yang bersabar, tidak dihitung, namun terus ditambah. Sulaiman bin Al-Qasim rahimahullahu ta'ala juga pernah mengatakan, Kullu amalin yu'rafu thawabahu illa sabar. Qala Allah ta'ala, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kalma'il munhamir. Kata Sulaiman bin Al-Qasim rahimahullah ta'ala, semua amalan diketahui pahalanya, kecuali sabar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar yang dicukupkan dengan pahala tanpa batas. Pahalanya seperti air yang tercurah. Semakin besar ujian yang dialami oleh seseorang dan ia mampu bersabar, maka akan semakin besar pula pahala yang akan ia dapatkan. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna idzamal jazaa ma'a idzamil bala, wa inna Allaha idza ahabba qauma btalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sakhat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya besarnya pahala bersama dengan besarnya ujian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala jika mencintai suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji mereka. Barang siapa yang ridha dengan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, maka Allah akan ridha kepadanya. Sedangkan barang siapa yang murka, maka baginya kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kiat yang kedua untuk meningkatkan kesabaran adalah meyakini bahwa semua yang menimpanya telah ditetapkan. Apapun yang terjadi pada diri seorang muslim dan muslimah, baik berupa kebaikan maupun keburukan, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun cara yang dilakukan untuk menghindarinya, maka pasti itu akan mengenainya. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi, hatta ya'lama annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa annama akhta'ahu lam yakun liyusibahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman seorang hamba sampai ia beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk, sampai ia mengetahui bahwa apa yang menimpanya tidak akan meleset darinya, dan apa yang meleset darinya tidak akan pernah menimpanya. Sehingga bersabar atau tidak bersabar,
sesuatu yang telah ditetapkan menimpa seseorang tetap akan menimpanya. Maka yang terbaik bagi seorang muslim dan muslimah adalah bersabar dan terus meningkatkan kesabarannya dalam menghadapi semua hal yang tidak disukainya. Ia pun harus meyakini bahwa apapun yang terjadi padanya adalah yang terbaik untuknya. Kemudian kiat yang ketiga untuk meningkatkan kesabaran adalah meyakini bahwa musibah akan menghapuskan dosa. Setiap musibah yang menimpa seorang muslim dan muslimah akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Semakin berat musibah yang dialami oleh seorang muslim dan muslimah yang ia mampu bersabar, maka semakin banyak pula dosa-dosanya yang akan diampuni. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushaquha illa kafarallahu biha min khatayahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim ditimpa kelelahan, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, kegelisahan, hatta syaukati yushaquha, hingga duri yang menusuknya, illa kafarallahu biha min khatayahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya dengan sebab tersebut. Lalu kiat yang keempat untuk meningkatkan kesabaran adalah meyakini bahwa ada orang yang mendapatkan kesulitan yang lebih berat. Jika seorang meyakini bahwa ada orang-orang yang mendapatkan ujian yang lebih berat dari apa yang dialaminya, maka ujian yang dihadapinya akan terasa ringan. Bahkan terkadang ini akan menjadikan ia senantiasa mensyukuri keadaannya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihatlah kondisi orang yang ada di bawahmu, jangan melihat kondisi orang yang ada di atasmu, agar engkau tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkan kepadamu. Kemudian kiat yang terakhir yang kelima adalah meyakini bahwa akan selalu ada kemudahan di dalam kesulitan. Seberat apapun kesulitan yang dialami oleh seseorang, maka akan selalu ada celah kemudahan di dalamnya. Seorang muslim dan muslimah harus meyakini bahwa pada kesulitan yang menimpanya pasti akan ada kemudahan yang mengiringinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Para ulama-ulama kita menyebutkan di antara faidah pengulangan di dalam ayat yang mulia ini, surat Asy-Syarah pada ayat yang kelima dan yang keenam, Allah mengulang redaksinya hampir sama, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka dikatakan oleh para ulama kita bahwa di antara faidahnya, satu kesulitan akan mendatangkan dua kemudahan. Dan pada kesulitan yang tampak terdapat kemudahan yang tidak disangka-sangka. Maka dengan meyakini hal ini, niscaya seorang muslim dan muslimah akan lebih tegar dalam bersabar untuk menghadapi berbagai kesulitan. Sahabat kreatif yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwa akan senantiasa berputar antara saat-saat yang membahagiakan dengan kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Maka jadikan datangnya kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan sebagai kesempatan untuk bersabar, sebagaimana ketika datang saat-saat yang menyenangkan digunakan untuk bersyukur. Berkata Ikrimah, salah seorang tabi'in yang wafat tahun 104 Hijriyah di Madinah, ia pernah mengatakan, "Laisa ahadun illa wa huwa yafrahu wa yahzanu, walakin ij'alul farha syukran wal huzna sabran." Kata Ikrimah rahimahullahu taala, tidak ada seorang pun melainkan akan mengalami kebahagiaan dan kesedihan, namun jadikanlah kebahagiaanmu sebagai kesyukuran dan kesedihanmu sebagai kesabaran. Ketahuilah bahwa kesabaran membutuhkan latihan untuk terus ditingkatkan. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man yatasabbar yusabbirhu Allah, wa man u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melatih dirinya untuk bersabar, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya sebagai penyabar. Tidaklah seorang diberi karunia yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Akhirnya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita mampu untuk bersabar dalam menghadapi berbagai macam ujian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mampu meningkatkan kesabaran kita. Rabbana afrih alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.